إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة كاسنة تنبوها وخلق الناس بالخلق الحسن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada para jamaah yang telah berhadir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kepada Nabi-Nya, dan karena mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya ada 2 orang nabi di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala menyematkan kalimat uswah hasanah. Hanya 2 nabi saja. Yang pertama adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan mereka. Ini menunjukkan hebatnya akhlak mereka. Dan ini menunjukkan pada diri mereka ada uswah, ada teladan di dalam semua kehidupan mereka. Bahkan semua hal yang paling kecil pun menjadi tuntunan bagi kita. Kita tidak berbicara cerita lengkap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, akan tetapi kita akan mengambil manfaat atau beberapa faidah dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat uswah hasanah. Pertama sekali, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dijuluki dengan Abul Anbiya. Karena pada dirinya lah muncul 2 kabilah besar. Yang pertama dari anaknya Ismail, yang anak keturunannya dinamakan dengan Bani Ismail sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua dari anaknya Ishaq, yang anak keturunannya dinamakan dengan Bani Israel. Tetapi kemudian ujung-ujungnya Bani Israel tidak mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Kenapa? Karena mereka menginginkan nabi yang terakhir itu bukan dari Bani Ismail, akan tetapi dari Bani Israel. Ini puncak kesesatan mereka. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat As-Saffat dimulai dari ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala mulai bercerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Perjuangannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling harus kita akui dan yang paling harus kita kenal ialah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang harus kita kenal, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama kali dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu lama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menanti tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Dia terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Quran surah As-Saffat ayat yang ke-100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Doa ini yang selalu diulang-ulang oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia tidak pernah pergi ke dokter manapun. Dia tidak pernah berusaha dengan herbal manapun, tetapi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberinya. Maka kalimat para nabi di saat mereka sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Dokter semua itu perantara. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini perantara. Yang sembuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang beri adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang tahan anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat besar yang harus kita ambil dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau keyakinan ini tidak lepas dari pribadi kita, maka otomatis kita akan membuahkan hasil kalau keyakinannya mutlak 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang hari ini hidupnya terombang-ambing? Karena tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini orang-orang tidak berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak yakin bahwa dia akan membuka celengannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak yakin karena mereka seolah-olah pahala yang Allah beri tidak dinampakkan secara langsung di dunia. Mereka tidak yakin bahwasanya celengannya akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa tidak yakin ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang membuat manusia dihinggapi rasa takut, dihinggapi rasa sedih, seakan-akan tidak ada yang menuntunnya, seakan-akan tidak ada yang melindunginya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia kesuksesan para nabi itu ada pada keyakinannya. Rahasia kesuksesan para nabi itu ada pada keyakinannya. Coba kita lihat jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Fir'aun laknatullah alaih mengumumkan kepada seluruh negerinya, bunuhlah anak-anak dari Bani Israel yang telah dikabarkan oleh tukang sihirnya
bahwa anak-anak dari Bani Israel akan menjadi musuhmu, akan menenggelamkan kerajaanmu, dan akan mengambil tahta. Mulailah dikerahkan pasukan untuk membunuh anak-anak dari Bani Israel. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi yang lain, ibunya Musa alaihi salam merasa khawatir tentang keadaan anaknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai ibu Musa, kamu susui saja anakmu, karena dia masih khawatir. Allah Subhanahu wa taala menyambung kalimatnya, wa in khifti alaihi, kalau engkau masih khawatir wahai ibu Musa, fa'alqihi fil yam, maka lemparkan Musa ke dalam sungai. Disuruh lempar Musa ke dalam sungai. Fala takhafu fi wala tahzanu, jangan kamu sedih dan jangan kamu takut. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan dengan logika kita manusia, menyelamatkan anak kok disuruh lempar ke sungai. Yang terpikirkan dalam logika kita manusia, kalau ingin menyelamatkan anak, taruh anak dalam sebuah kotak, kemudian disimpan di sebuah ranjang atau di bawah ranjang, ataukah disembunyikan di dalam gua. Tetapi apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Suruh lempar ke sungai. Ingin menyelamatkan Musa dari Firaun, tapi disuruh lempar ke sungai. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi begitu kuatnya keyakinannya ibu Musa, dia lempar ikhlaskan, dilempar anaknya ke sungai. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memelihara di tengah-tengah aliran sungai, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan Musa yang kecil ke dalam istana Firaun. Bahkan Firaun tidak tahu bahwa bayi itu akan menjadi musuh utamanya. Poin pertama yang harus kita ambil dari kisah ini adalah keyakinan ibu Musa yang sangat luar biasa. Keyakinan, maka rahasia hidup kesuksesan para nabi ada pada keyakinannya. Coba kita lihat kisah yang lain. Suatu ketika Nabi Allah Musa alaihi salam dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Maka kaum Musa alaihi salam mengatakan, falamma tara 'anil jam'an, pada saat semua kaumnya sudah mulai gelisah, mereka mengatakan kepada Musa, inna lamutrakun, wahai Musa, kita akan tersusul, kita pasti didapatkan oleh Fir'aun dan tentaranya. Apa jawaban Musa alaihissalam? Kalla, tidak, kata Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam mengatakan, kenapa? Inna ma'ana Rabbi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama. Yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Padahal Musa telah menyadari bahwasanya di depannya itu dia menemui laut, jalannya buntu, tidak ada jalan lain. Karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, wa auhayna ila Musa an alqi 'asa, wahai Musa, ketakkan tongkatmu ke dalam air laut itu. Fanfalaqa, maka air laut itu akan terbelah. Karena keyakinannya air laut itu akan terbelah, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah Subhanahu wa taala
melindungi hamba-Nya. Semakin yakin bahwa hidup kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah Subhanahu wa taala membantu rezeki kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberi apapun yang kita minta, asal kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita hari ini keluar di pagi hari dan pulang di pagi hari? Hanya untuk mencari rezeki. Padahal rezeki yang kita dapatkan berapa sih? 2 juta sampai 5 juta. Perkiraan segitu Allah berikan rezeki. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena keyakinan kita begitu kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat jamaah salat subuh, hanya 1-2 saja yang mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghitung manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh, hanya bisa kita hitung jari saja. Tetapi coba sudah pukul 6:30, coba kita lihat realita yang terjadi. Jalan-jalan macet. Kenapa bisa seperti ini? Mereka takut kepada bos-bos mereka. Mereka takut kepada atasan-atasan mereka. Mereka takut kepada tidak mendapatkan tanda tangan dengan jari-jari mereka. Padahal kalau mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh, Allah menjamin rezeki mereka. Ini yang tidak kita miliki karena kita tidak yakin akan rezeki yang Allah berikan. Salat subuh, jalan tidak ada kata macet. Coba lihat di waktu subuh. Pernahkah ada situasi yang mengatakan kepada kita bahwasanya subuh ini macet jalan-jalan? Tak pernah. Tetapi coba jam 6:30 mulai jalan-jalan pada macet, berdesak-desakan orang, karena mereka takut tidak bisa mengangkat tangan, tidak bisa dengan tanda tangan dengan jari jemari mereka. Justru mereka tidak yakin bahwasanya rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Bagaimana keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya hidup kita mulia di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan mulia di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita jadikan nomor wahid dalam kehidupan kita. Perintah Allah kita jadikan nomor wahid dalam kehidupan kita, nomor pertama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتصرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم رب اغفر لنا ذنوبنا
اغفر لنا يا غفار وذنوب والدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وسبحان الله وحين تصبحون. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل دعوات الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.